Ketika kita meyakini masalah wilayatu Ali yang kita ucapkan dan itu dianjurkan, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati Ali. Sekali lagi terkait dengan kepemimpinan Ali, salah satu redaksi yang dipilih adalah kata wilayah, kata wali, kata maula, yang semua akar dari kata itu menunjuk kepada makna kedekatan. Makna kedekatan antara dua hal yang tidak bisa dipisahkan oleh sesuatu yang ketiga yang mencela-celai. Itulah yang disebut dengan wilayah. Ali ketika kita yakini sebagai wali kita, dan kita ketika mengklaim sebagai wali Ali, itu artinya bahwa tidak boleh ada jarak yang memisah antara kita dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita harus menyatu dengan Ali bin Abi Thalib. Salah satu juga di antara makna wali, salah satu di antara makna kata al-wilayah adalah makna kecintaan, makna pembelaan. Sehingga itu juga ketika dihadirkan dalam slogan kita yang mengatakan bahwa Ali adalah wali kami dan kami adalah berwilayah kepada Ali, artinya bahwa kami adalah orang-orang yang mencintai Ali, dan Ali tentu akan membalas cinta kita kepada beliau. Kami adalah orang yang membela Ali, dan Ali pasti juga akan memberikan dukungan dan pembelaannya kepada kita, bantuannya kepada kita. Demikianlah hubungan timbal balik antara yang berwilayah dengan pribadi yang memiliki otoritas wilayah tersebut. Kewalian Ali yang kita imani meniscayakan kita harus selalu dekat dengan Ali bin Abi Thalib, dekat dengan agenda-agenda suci Ali bin Abi Thalib. Semangat, dengan penuh semangat bagaimana mewujudkan cita-cita Ali. Dengan penuh kecintaan kita terus mengabadikan sebutan Ali dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Itulah makna bahwa kita berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib bukan sekedar kemuliaan. Berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib bukan sesuatu yang akan bisa kita pakai sekedar menjadi aksesoris dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib adalah menuntut konsekuensi. Salah satu di antara konsekuensi nyata adalah kita harus bermakmum kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika kita bermakmum mengikuti seorang imam, artinya bahwa semua gerak-gerik kita akan kita sesuaikan dengan gerak-gerik imam kita. Walaupun tentu tidak mungkin orang seperti kita bisa menjadi duplikat utuh Ali bin Abi Thalib, dan itu sesuatu yang disadari oleh Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang wajar. Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah menuntut kita untuk menjadi duplikat sempurna Ali bin Abi Thalib, karena itu di luar kemampuan kita. Bagaimana kita akan bisa menduplikatkan diri kita dengan Ali bin Abi Thalib secara sempurna, sementara kita tidak pernah mampu memahami keagungan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hal-hal yang zahir dari kehidupan Ali saja kita tidak mampu untuk meneladaninya secara utuh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa dalam salah satu sabda yang disebutkan oleh Asy-Syarif Radhi dalam kitab Nahjul Balaghah, beliau mengatakan, ala wa inna likulli ma'mumin imama. Ketahuilah bahwa setiap makmum itu punya imam. Dan kalian yang telah mengklaim sebagai makmum saya dan saya adalah imam kalian, tentu punya konsekuensi. Ala inna likulli ma'mumin imaman yaktadi bih, yang dia teladani, wa yastadhi'u binuri ilmihi, dan si makmum itu akan terus berada dalam sorotan cahaya pengetahuan sang imam tersebut. Inilah hakikat dari bermakmum kepada seorang imam. Kemudian Imam Ali melanjutkan, ketahuilah bahwa kalian telah menyaksikan kehidupan saya, imam kalian, yang dalam kehidupan kesehariannya cukup dengan memiliki 2 helai baju, dan dalam kesehariannya
yang beliau makan cukup dengan 2 keping roti. Tentu itu di luar kapasitas dan kemampuan kita untuk bisa meniru kehidupan yang semacam demikian. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyadari betapa lemahnya kita untuk bisa meneladani beliau sampai seperti itu. Karena beliau mengatakan kalian tidak mungkin mampu melakukan kehidupan seperti saya sebagai imam kalian ini. Tetapi bantu saya, kata Ali bin Abi Thalib. Kalian tidak akan mampu. Wa innakum la taqdiruna ala dzalik. Kalian jelas tidak akan mampu yang demikian. Tetapi walakin, lalu apakah ketika kita tidak mampu meniru Ali bin Abi Thalib berarti kita telah terputus dari Ali bin Abi Thalib? Tidak. Ali bin Abi Thalib terus menyambungkan makna wilayah kita dengan beliau dengan apa yang beliau pesankan, bahwa walakin a'inuni biwara'in wajtihad. Bantu aku agar terus hubungan kalian denganku, hubungan kewalian kalian denganku, hubungan berwilayah kalian denganku terus tersambung. Bantu aku, fa'inuni biwara'in wajtihad. Pertama dengan wara', kehati-hatian dalam kehidupan, agar semua langkah dalam kehidupan kita sesuai dengan aturan syariat Allah. Wajtihadin, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah formal maupun ibadah yang sifatnya sosial, ibadah yang sifatnya ubudiyah, salat, puasa, haji, dan semua ritual-ritual yang diajarkan dalam Islam maupun ibadah-ibadah sosial. Wajtihadin, yang ketiga wa'iffatin, hendaknya menjaga kehormatan kita. Dan yang keempat wasadadin, dan agar kita selalu hidup lurus di atas jalan yang telah ditetapkan oleh syariat. Itulah yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib dari kita. Dan itu arti berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak, berarti klaim kita klaim yang hanya ada dalam bibir kita. Ketika kita mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin biwilayati Ali, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di antara orang-orang yang berpegang teguh dengan wilayah Ali. Apa makna berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib selain mengikuti Ali bin Abi Thalib, selain meneladani Ali bin Abi Thalib dalam kapasitas yang masih dalam kemampuan kita, mengikuti Ali bin Abi Thalib, mempelajari warisan-warisan Ali bin Abi Thalib, keseriusan kita untuk selalu membaca, meluangkan waktu, mendiskusikan apa yang diwariskan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya berharap bahwa setiap pecinta Ali bin Abi Thalib, setiap Syiah Ali bin Abi Thalib, di rumahnya ada Nahjul Balaghah, baik dalam teks Arab maupun dengan terjemahannya, dan itu menjadi agenda untuk dibaca setiap hari atau setiap waktu. Ada waktu yang ditentukan untuk membaca wasiat Ali bin Abi Thalib alaihissalam, pidato-pidato beliau, pesan-pesan beliau, surat-surat beliau, hikmah-hikmah pendek beliau yang sangat luar biasa. Bagaimana wasiat beliau kepada kedua putra beliau, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain, yang sangat panjang. Walaupun wasiat itu dialamatkan kepada Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain, namun pada hakikatnya wasiat itu untuk kita semua. Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain tidak butuh kepada wasiat serendah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rendah dalam artian kalau dibandingkan dengan seorang imam maksum seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Namun untuk kita wasiat itu, wasiat yang sangat panjang. Wasiat beliau kepada Al-Imam Al-Hasan dan keluarga beliau serta semua yang telah sampai pada beliau wasiat di hari terakhir sebelum beliau meninggalkan kita semuanya. Wasiat ketika beliau di pembaringan dalam keadaan kepala beliau telah terbelah akibat pukulan pedang tajam Abdurrahman bin Muljam. Dalam suasana seperti demikian beliau berwasiat dengan banyak poin, dan itu tentu menjadi hal yang layak untuk kita berhenti merenungkan wasiat demi wasiat Ali bin Abi Thalib untuk memperkokoh hubungan kita dengan Ali bin Abi Thalib. Karena makna berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib adalah demikian. Setelah kita memahami bahwa Ali bin Abi Thalib adalah proyek kepemimpinan ilahi untuk mengawal umat,
dan kemudian akan dilanjutkan oleh 11 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib, yang puncaknya akan dipimpin oleh sahibil asri waz zaman untuk memimpin dunia. Semuanya adalah proyek kepemimpinan ilahi, bukan semata penunjukan individu Ali sebagai Ali, namun Ali sebagai proyek Tuhan untuk kepemimpinan umat manusia. Memahami wasiat yang demikian, memahami makna wilayah yang demikian, tentu sekali lagi menuntut konsekuensi yang apabila kita ikuti konsekuensi itu, yakinlah bahwa berwilayah kita kepada Ali akan menjadi langgeng, bahkan lebih kokoh. Dan apabila itu kita mulai abaikan perlahan-lahan, keimanan kita kepada wilayah Ali akan memudar, dan wal'iyadzubillah pada akhirnya kita akan campakkan wilayah tu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di dalam ayat yang sangat masyhur, semua kita insyaallah telah menghafal ayat itu, ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan untuk kita semua yang telah mengikrarkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, keimanan kita kepada kesucian Al-Quran, kita mendapat alamat pembicaraan Allah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah pertama? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Keimanan semata tidak cukup, keimanan harus terus dikawal dengan ketakwaan. Keimanan terus harus dibentengi dengan ketakwaan, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Setelah itu, apabila kita bertakwa kepada Allah, kita akan bisa merealisasikan perintah berikutnya, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaknya kalian selalu bersama orang-orang yang sadiqin. Dalam salah satu riwayat tentang tafsir ayat tersebut disebutkan bahwa ketika ayat itu turun dan Rasulullah membacakan kepada para sahabat, Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ayat ini bersifat khusus atau bersifat umum ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, adapun yang diperintah di dalam ayat tersebut sifatnya umum. Semua orang yang beriman punya kewajiban untuk ittaqullah dan kunu ma'as sadiqin. Adapun siapa yang dimaksud dengan as-sadiqun, yang semua kaum muslimin diperintah untuk selalu bersama mereka, adapun itu kata Rasulullah fakhususu aliyin, itu khusus untuk Ali dan para ausiya dari keturunan Ali. Dari ayat ini secara ringkas kita bisa pahami bahwa untuk senantiasa bersama Ali dan para imam suci dari keturunan Ali tidak cukup bermodalkan semangat emosional, tidak cukup bermodalkan pengetahuan ansih, namun keimanan yang disertai dengan ketakwaan. Apabila seorang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, namun ketakwaannya mulai pelan-pelan diabaikan, yakinlah bahwa pada suatu saat dia akan menanggalkan wilayah tu Ali. Dia akan merasa nyaman berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib wal'iyadzubillah. Dia merasa tidak nyaman apabila bersama Ali bin Abi Thalib, bersama dengan ajaran Ali bin Abi Thalib, bersama dengan arahan Ali bin Abi Thalib, menjadi risih. Ada contoh-contoh dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Sekedar disebut nama Allah bergetar hatinya, berdebar hatinya, memahami keagungan Allah, memahami kemaha sempurnaan Allah sehingga berdebar. Namun ada sekelompok manusia apabila disebutkan nama Allah, jiwanya merasa jijik dengan mendengar nama Allah, sekedar mendengar nama Allah. Namun apabila yang disebutkan nama-nama selain Allah, mereka langsung berbinar-binar. Dia merasa bahagia, berseri-seri sekedar mendengar nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua contoh model manusia. Manusia yang apabila disebutkan nama Allah
bergetar hatinya, rindu kepada Allah, menginginkan kedekatan kepada Allah. Namun sebagian orang-orang yang pertama adalah orang-orang mukminun, orang yang kedua adalah kelompok dari orang-orang kafirun. Tentu bisa kita tarik pengeterapan ayat itu. Ada sebagian orang yang apabila nama Ali disebut, dia berbunga-bunga hatinya, merasa sangat bahagia dengan sekedar menyebut nama Ali. Apabila disebutkan keutamaan Ali, dia merasa sangat bahagia, tidak ada komplain sedikit pun, bahkan merasa ingin mendapatkan keterangan yang lebih lanjut tentang keutamaan Ali. Namun sebagian orang apabila disebutkan Ali, dia mulai agak meradang, mulai telinganya agak memerah, mulai tidak suka hati. Ali lagi, Ali lagi. Yang lainnya mana? Haji. Ini contoh. Idza dzukirallah, sebagian isma'azzat qulubuhum, hatinya merasa jijik. Namun apabila yang disebutkan selain Allah, mereka berbunga-bunga hatinya. Kita tidak usah mengukur orang, karena kita tidak bisa juga memahami apa yang ada di hati orang. Namun kita ukur diri kita sendiri. Apakah apabila Ali disebut, masih ada getaran kecintaan kita kepada Ali, bahagia dengan mendengar nama Ali disebut? Apabila kita mengetahui pada fulan namanya Ali, sekedar namanya Ali, kita bahagia. Kenapa? Itu nama kekasihku, itu nama imamku. Apabila yang demikian ada dalam jiwa kita, yakinlah bahwa kita fi khair wa ala khair. Ya Ali, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun apabila sebaliknya disebut nama Ali, kita mulai hatta di hawa sejuk mulai kawang kepen sih. Ada muskilah, ya. Sekedar disebut nama Ali sudah mulai gerah. Disebut nama Ali sudah mulai tidak suka. Disebut nama Ali mulai curiga. Apa benar riwayatnya tentang Ali? Namun apabila yang disebutkan riwayat tentang orang-orang lain, tidak pernah komplain dan tidak punya jiwa kritis sama sekali, sahih tidak sahihnya riwayat, ini berarti ada problem dalam keimanan seorang. Alaiha, bahwa kecintaan kepada Ali perlu kita rawat, kecintaan kepada Ali perlu kita kawal, kecintaan kepada Ali harus kita terus sambung dengan keteladanan kita kepada Ali. Bagaimana kita meneladani Ali, bagaimana kita serius meluangkan waktu untuk memahami langkah awal, memahami pesan-pesan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Langkah berikutnya, bagaimana kita kemudian mampu melaksanakan pesan-pesan Ali. Pesan-pesan Ali tidak ada yang mencelakakan kita. Pesan-pesan Ali justru pesan-pesan yang akan membawa kita menjadi manusia-manusia sempurna, menjadi manusia-manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat nanti.